Setelah 29 hari berlalu, Piala Dunia Qatar 2022 akhirnya resmi berakhir dengan timnas Argentina yang akhirnya keluar sebagai juaranya. Setelah mereka berhasil mengalahkan sang juara bertahan timnas Prancis lewat adu penalti di partai final. Sebuah pertandingan final terbaik Piala Dunia yang pernah gue saksikan. Nah, sebelum kita membahas ke laga finalnya yang luar biasa seru dan menegangkan, marilah kita sedikit meng-highlight momen-momen apa saja yang terjadi selama Piala Dunia ini berlangsung. Yang mana menurut gue Piala Dunia kali ini berhasil memberikan kesan yang luar biasa. Banyak sekali momen-momen tak terduga yang terjadi dan mungkin juga akan menjadi salah satu Piala Dunia yang memorable untuk diingat. Pada saat awal Piala Dunia ini dimulai, ada satu hal yang sempat menjadi kontroversi dan perbincangan hangat di antara kalangan fans dan media, yaitu mengenai perpanjangan waktu atau tambahan waktu yang terasa lama dan tidak seperti biasanya. Mana tentu saja hal ini bisa berdampak kepada hasil pertandingan. Seperti contoh nyatanya pada saat pertandingan Iran melawan Wales, di mana pada saat itu 2 gol Iran tercipta di tambahan waktu semuanya. Dan kalau nggak salah pada waktu itu sampai 11 menit. Lalu di saat pertandingan Argentina melawan Belanda juga sama itu. Mana bahkan gol penyama kedudukan Belanda terjadi di menit 11 tambahan waktu. Nah, sekarang kita berpindah ke beberapa momen-momen kejutan yang terjadi di Piala Dunia kali ini. Di mana Piala Dunia kali ini memang banyak kejutan yang terjadi, yang pada awalnya didominasi oleh tim-tim Asia yang secara tak terduga bisa mengalahkan tim-tim besar. Dimulai dari Arab Saudi yang bisa mengalahkan tim unggulan seperti Argentina, kemudian Jepang yang berhasil comeback melawan Jerman, Iran yang mengalahkan Wales, Korea Selatan yang berhasil menang melawan Portugal, dan Jepang yang kembali berhasil menang melawan Spanyol lewat gol kontroversinya. Semua kejutan-kejutan tersebut menghiasi penyisihan grup Piala Dunia 2022. Kemudian berlanjut ke babak 16 besar. Dimana untuk pertama kalinya ada tim dari 6 benua berbeda di babak 16 besar Piala Dunia. Dari benua Asia diwakilkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Dari Amerika Utara ada US. Dari Amerika Selatan ada Argentina dan Brasil. Dari Australia ada Australia. Dari Afrika ada Maroko dan Senegal. Dan 8 tim lainnya yang berasal dari benua Eropa. 3 tim dari Konfederasi Asia harus terhenti langkahnya di sini. Jepang yang udah lemes saat adu penalti, Australia yang harus kalah tipis 2-1 dari Argentina, dan Korea Selatan yang harus menerima timnya terbantai 4-1 oleh Brasil. Udahlah timnya terbantai, dijogetin pula sama 4 pemain Brasil. Namun bukan berarti 16 besar ini berakhir tanpa adanya kejutan. Maroko yang pada awalnya semua orang nggak peduli sama tim, tiba-tiba secara mengejutkan berhasil mengalahkan Spanyol di lewat adu penalti. Setelah 2 tendangan pemain Spanyol berhasil ditepis oleh Bono, kiper dari Maroko. Babak 8 besar juga tidak kalah serunya. Argentina yang sempat unggul 2-0 atas Belanda tiba-tiba berhasil disamakan skornya di detik-detik terakhir perpanjangan waktu. Untungnya Argentina tetap bisa lolos setelah berhasil menang 4-3 lewat adu penalti atas Belanda. Kemudian Kroasia juga secara mengejutkan bisa mengalahkan tim Brasil di babak adu penalti. Setelah sebelumnya mereka sempat tertinggal 1-0 lewat gol Neymar di babak pertama extra time. Namun kemudian dapat menyamakan kedudukan lewat gol Petromak di menit 117. Selanjutnya ada laga antara Inggris melawan Prancis, yang mana timnas Inggris harus menerima kekalahan 1-2 atas tim Prancis. Setelah Harry Kane gagal mengeksekusi penalti dan malah nendang bolanya ke langit. Dan terakhir ada Maroko yang lagi-lagi berhasil membuat sebuah kejutan dengan mengalahkan tim Portugal dengan skor tipis 1-0 dan mengubur mimpi Ronaldo untuk bisa meraih trofi Piala Dunia. Di babak semifinal,
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, ada tim Afrika yang mengisi salah satu dari 4 slot tersisa, ialah Maroko. Namun secara hasil tidak ada yang mengejutkan. Semuanya berakhir seperti bagaimana seharusnya. Argentina yang berhasil menang telak 3-0 atas Kroasia, dan doa dari Mama Prancis yang ternyata lebih manjur dari doa Mama Maroko. Dan sampailah kita di partai puncak yang mempertemukan antara Argentina melawan juara bertahan Prancis. 30 Juni 2018 adalah hari di mana terakhir kali Argentina bertemu dengan Prancis di sebuah pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2018. Yang mana pada saat itu Argentina dengan tim ala kadarnya harus menerima keunggulan Prancis dengan skor 4-3. Dan sekarang mereka ketemu lagi di laga final Piala Dunia 2022 dengan kondisi tim yang cukup berubah. Argentina datang dengan skuad yang lebih baik, bersama dengan kiper mereka Emiliano Martinez, dan di gelandang mereka memiliki McAllister, Enzo Fernandez, dan sang bodyguard Rodrigo De Paul, serta striker muda mereka Julian Alvarez. Sedangkan dari tim Prancis, mereka datang dengan kekurangan pemain utama mereka seperti Pogba dan Kante, namun masih bisa dikoper oleh Rabiot, Tchouaméni, dan Camavinga yang bermain dengan cukup bagus. Hasilnya, pada saat awal permainan, kedua tim terlihat agak berhati-hati lah. Argentina yang mencoba membuat menunggu, sambil nunggu lini tengah Prancis melakukan kesalahan, buat mereka merebut bola, kemudian diubah menjadi serangan balik. Sampai akhirnya ketika Messi berhasil membuka keunggulan untuk Argentina lewat titik penalti, setelah Di Maria dilanggar di kotak penalti lawan. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Argentina, dan disinilah baru match terasa mulai seru. Prancis yang mulai menyerang lagi, namun luar biasanya Argentina, mereka berhasil mematikan lini tengah Prancis. Gelandang-gelandang mereka bermain dengan luar biasa. Mereka berhasil merebut bola dan memainkannya dengan cukup tenang, berhasil ngumpan. Dan akhirnya pun mereka berhasil membuat serangan baik lagi dengan kombinasi 4 pemain mereka. Dimulai dari Messi, Alvarez, McAllister, kemudian Di Maria yang menjadi eksekutor, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Messi, Alvarez, here's McAllister, Di Maria is the spare man, Angel Di Maria, glorious goal. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Argentina dan bertahan hingga babak pertama selesai. Bagi pendukung Argentina pada saat itu, tentunya gue sangat senang lah Argentina bisa unggul 2-0 di babak pertama. Dan bahkan gue sempat mikirnya apa Argentina bakal bisa menang mudah di pertandingan kali ini. Namun yang gue khawatirkan juga ketika berhadapan dengan tim yang punya semangat juang yang tinggi kayak Perancis ini adalah ketika mereka diberi harapan sedikit aja gitu. Seperti berhasil memperkecil ketertinggalan mereka, maka itu akan sangat berbahaya sekali menurut gue. Dan ternyata benar aja, ketika timnas Prancis berhasil memperkecil ketertinggalan mereka lewat gol penalti Mbappe pada menit ke-80. 1 menit kemudian, Mbappe berhasil mencetak gol lagi lewat satunya dan berhasil membuat skor menjadi 2-2. Pertandingan kembali menjadi seru dan menegangkan lagi, seperti di-set dari awal. Dan masuknya pemain seperti Thuram, Kolo, dan Coman emang membuat lini depan Prancis terasa lebih hidup lagi sih, sehingga mereka bisa menyamakan skor. Skor 2-2 pun bertahan hingga babak kedua berakhir, dan laga pun dilanjutkan ke babak extra time. Babak pertama extra time tidak ada yang berubah, skor masih sama 2-2. Babak kedua extra time barulah di sini Messi berhasil membuat Argentina kembali unggul setelah mengeksekusi rebound dari tendangan Fernandez Kroos sebelumnya. Dan untungnya salah satu pemain Argentina di sini berada dalam posisi onside setelah dicek menggunakan VAR, sehingga gol Messi pun disahkan oleh wasit. Fans Argentina di stadion pun kembali bersorak, termasuk gue yang nonton di rumah. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah Mbappe berhasil mendapatkan voucher penalti keduanya, setelah tendangan kerasnya ternyata terkena tangan Paredes di dalam kotak penalti. Mbappe pun berhasil mengeksekusi penalti keduanya menjadi gol, sekaligus menjadikannya pemain pertama yang berhasil mencetak hat-trick di Piala Dunia dan membuat skor menjadi 3-3.
Di detik terakhir babak kedua extra time, Prancis sempat mendapatkan peluang emas lewat Kolo. Namun untungnya peluang tersebut berhasil digagalkan oleh Emi. Dan menurut gue ini merupakan penyelamatan Emi paling krusial di pertandingan ini. Karena kalau saja peluang tersebut menjadi gol, maka habis sudah Argentina. Prancis yang akan jadi juara. Peluit panjang pun berbunyi, dan karena skor masih 3-3, maka pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Mana secara mental Argentina bisa dibilang lebih unggul dibandingkan Prancis. Karena Argentina sudah pernah mengalami adu penalti sebelumnya, sedangkan Prancis belum pernah. Dan kebanyakan pemain mereka pada saat itu diisi oleh pemain-pemain yang masih muda. Dan benar aja, adu penalti berjalan mulus untuk Argentina. Keempat pemain mereka berhasil mengeksekusi penalti menjadi gol. Sedangkan dari sisi Prancis, dua pemain mereka gagal mengeksekusi penalti. Coman yang tendangannya berhasil ditepis oleh Emi, dan Tchouaméni yang tendangannya meleset ke arah pinggir gawang. Argentina pun berhasil memastikan gelar juara mereka. Molina yang menjadi eksekutor penentu berhasil mengeksekusi penaltinya dengan baik. Lionel Messi tidak menyia-nyiakan kesempatan keduanya untuk bisa meraih trofi Piala Dunia bersama Argentina sebagai kado manis di akhir kalinya. Piala Dunia Qatar 2022 berhasil memberikan kesan yang luar biasa menurut gue. Karena banyak sekali kejutan yang terjadi di sini. Mulai dari Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina, Jepang yang berhasil comeback melawan Jerman dan Spanyol, sampai Maroko yang berhasil menembus ke babak semifinal. Semua kejutan tersebut membuat Piala Dunia kali ini menjadi semakin seru untuk disaksikan. Dan keseruan tersebut juga berhasil ditutup dengan sebuah final yang juga luar biasa seru dan menegangkan. Membuat gue senam jantung dari awal sampai akhir. Kenapa gue menganggap final kali ini menjadi Piala Dunia terbaik yang pernah gue saksikan. Dan selamat tentunya kepada Argentina yang berhasil keluar sebagai juaranya. Dan keberhasilan Argentina menjadi juara Piala Dunia kali ini tentunya membuat gelar Lionel Messi menjadi semakin lengkap, baik bersama klub maupun timnas. Dan mungkin mengakhiri perdebatan belasan tahun tentang siapa dari GOAT sebenarnya antara Ronaldo dan Messi. Dan jawabannya ialah Lionel Messi. Di sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.